Kita semua pasti pernah berhayal kembali ke masa lalu. Entah itu buat membetulkan satu kesalahan memalukan yang bikin kita pengen hilang dari bumi, atau sekedar mengintip nomor lotre minggu depan. Tapi jujur, pikiran-pikiran ini biasanya cuma sebatas hayalan. Bagi kebanyakan orang, perjalanan waktu itu hanya ada di film. Tapi, bagi para astrofisikawan, perjalanan waktu itu sama sekali bukan fiksi ilmiah. Itu adalah masalah nyata yang tersembunyi dalam struktur ruang waktu. Dan sekarang, model-model baru bahkan mengisyaratkan bahwa alam semesta mungkin benar-benar mengizinkan waktu untuk melengkung dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Jauh sebelum manusia memahami model-model rumit ini, orang-orang zaman dulu sudah mulai curiga bahwa waktu bisa dimainkan. Dalam kisah kuno India, seorang raja pergi bermain di surga selama beberapa menit, tapi ketika kembali ke dunia, sudah lewat ratusan tahun. Dalam legenda Jepang, seorang nelayan tinggal di istana bawah laut selama beberapa hari. Tapi saat kembali ke desanya, dia mendapati beberapa generasi telah berganti. Semua mitos ini mengisyaratkan satu hal, kecepatan waktu tidak harus sama di setiap tempat. Konsep perjalanan waktu tidak muncul hanya karena penyesalan atau rasa penasaran, tapi karena manusia mengamati bahwa waktu itu sendiri sangat aneh. Di kehidupan kita sehari-hari, waktu terlihat sangat patuh. Ia seperti sungai yang hanya mengalir ke depan, stabil, bergerak maju sesuai ritme yang pasti. Tapi begitu Anda memperluas pandangan Anda, menjauh dari bumi, waktu di mata fisikawan adalah hal yang sama sekali berbeda. Waktu itu bisa melengkung, meregang, dan melambat. Itu semua tergantung seberapa cepat Anda bergerak atau seberapa kuat gravitasi di dekat Anda. Dan ini bukan cuma teori, ini adalah fakta yang bisa diukur, bahkan tertanam dalam teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, para astronot di Stasiun Antariksa Internasional (ISS) yang mengelilingi bumi dengan kecepatan 17.000 mil per jam mereka benar-benar berjalan sedikit lebih lambat dari jam kita. Meskipun hanya beberapa milidetik, secara teknis, usia mereka memang bertambah lebih lambat. GPS yang Anda gunakan sehari-hari juga beroperasi berdasarkan prinsip ini. Satelit-satelit berada di tempat yang lebih tinggi, gravitasinya lebih lemah, jadi waktu mereka berjalan lebih cepat. Bayangkan Anda sedang bermain game balap, tapi controller dan layar Anda selalu tidak sinkron. Itulah mengapa sistem GPS harus terus-menerus dikalibrasi, kalau tidak, ponsel Anda akan mengira Anda sudah pindah ke kota sebelah. Gravitasi juga menarik waktu. Para ilmuwan membuktikannya menggunakan 2 jam atom. Jam atom adalah metronom tingkat kosmos. Mereka tidak mengandalkan roda gigi atau kristal, melainkan vibrasi atom itu sendiri untuk menghitung waktu. 1 jam diletakkan di puncak gedung tinggi, dan 1 lagi di lantai dasar. Hasilnya, jam yang di lantai dasar, karena gravitasinya lebih kuat, waktunya benar-benar berjalan sedikit lebih lambat. Selisihnya sangat kecil, tapi cukup untuk membuktikan bahwa bahkan perbedaan ketinggian pun bisa mengubah laju waktu. Di alam semesta, ada tempat di mana 1 menit di sana bisa setara dengan beberapa tahun di tempat lain. Inilah sumber dari perasaan waktu runtuh seperti di film Interstellar. Para ilmuwan sudah tahu bahwa waktu benar-benar bisa berubah bentuk. Kesulitan sekarang adalah, bisakah kita sengaja membuatnya berubah? Eksperimen telah membuktikan bahwa laju waktu pada orang berbeda benar-benar tidak sama. Semakin cepat Anda berlari, semakin lambat waktu Anda berjalan. Inilah yang disebut dilasi waktu. Anda bisa membayangkan Flash di Marvel. Dia berlari sangat cepat. Dia tidak membuat dunia melambat, tapi waktunya sendiri yang melambat, sehingga seluruh dunia terlihat seperti berhenti baginya. Jika Anda bisa mendekati kecepatan cahaya, waktu Anda akan hampir sepenuhnya berhenti, sementara seluruh alam semesta di luar akan terus melaju selama puluhan tahun. Dulu, para fisikawan mengira ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk melakukan perjalanan waktu. Tapi sayangnya, Flash adalah pahlawan superhero dan kenyataan memberitahu kita bahwa benda apapun yang memiliki massa tidak mungkin mencapai kecepatan cahaya. Semakin cepat Anda bergerak, semakin besar massa Anda. Semakin besar massa, semakin besar energi yang dibutuhkan. Untuk benar-benar mencapai kecepatan cahaya, Anda membutuhkan energi tak terhingga. Tapi hal seperti itu tidak ada di alam semesta, jadi itu mustahil. Maka, para fisikawan mulai berpikir dengan cara lain. Jika waktu bisa diregangkan dan dilengkungkan, bisakah ia dilipat? Pada tahun 1994, fisikawan Miguel Alcubierre mengajukan pertanyaan mengejutkan.
Bisakah matematika memungkinkan kita berjalan lebih cepat dari cahaya, bukan dengan melanggar hukum fisika, tapi dengan membiarkan ruang itu sendiri bergerak? Jawabannya, mungkin. Dia mengusulkan satu konsep, gelembung warp drive atau Alcubierre drive. Ini adalah gelembung ruang yang menyelubungi pesawat angkasa, dan gelembung itu bergerak sendiri, seperti sabuk konveyor kosmik membawa pesawat secara keseluruhan. Pesawat itu sendiri tidak bergerak, ruang yang menyusut dan ruang yang meregang, ruang di depan dikompresi dan ruang di belakang diregangkan, membuat pesawat seperti berselancar melewatinya. Di dalam gelembung, Anda tidak merasakan pergerakan apapun, tapi seluruh gelembung dapat melintasi jarak yang sangat jauh. Karena pesawat itu tidak berjalan lebih cepat dari cahaya di dalam ruang, tapi ruang itu sendiri yang bergerak. Ini tidak dianggap melanggar hukum fisika. Tetapi, untuk melakukan ini dibutuhkan energi aneh untuk melipat ruang waktu. Perhitungan awal mengatakan butuh energi negatif dan materi eksotis, dan kita belum menemukan hal seperti itu sama sekali. Bahkan ada yang menghitung, kebutuhan energinya melebihi total energi planet Jupiter. Selama dekade-dekade, para ilmuwan terus berpikir, apakah alam semesta benar-benar mengizinkan kita mengambil jalan pintas ruang waktu semacam ini? Meskipun belum ada yang berhasil membuatnya, secara teori mereka menemukan beberapa cara yang mungkin, seperti kurva waktu tertutup. Anda bisa membayangkan ruang waktu seperti bidang datar yang sangat besar. Berjalan lurus melewatinya seperti menyeberangi tanah datar, itu membutuhkan waktu. Tetapi, kurva waktu tertutup itu seperti menggambar lingkaran di atasnya. Berjalan di sepanjang lingkaran, Anda akan kembali ke titik awal. Tetapi titik awal ini mungkin adalah titik waktu di masa lalu Anda. Ini bukan jenis perjalanan yang dengan satu tombol Anda langsung bertemu diri Anda yang mudah, melainkan semacam jalan putar kosmik di mana Anda berjalan dan berjalan, lalu kembali ke masa lalu, dan semua ini tidak melanggar batas kecepatan cahaya. Kini, matematika telah membuktikan bahwa dalam beberapa lingkungan ekstrim, misalnya di dekat lubang hitam, ruang waktu benar-benar melengkung menjadi spiral kosmik. Para ilmuwan dapat menghitung struktur-struktur itu di atas kertas, tapi untuk menciptakannya di laboratorium, perbedaannya terlalu jauh. Jika suatu hari gelembung warp drive benar-benar bisa terwujud, pesawat angkasa itu tidak akan benar-benar bergerak lebih cepat dari cahaya. Ia bahkan tidak akan bergerak, tetapi ia melipat alam semesta, mendekatkan dua titik yang jauh, mencapai jarak yang seharusnya memakan waktu ratusan tahun hanya dalam beberapa menit, dan sepenuhnya mematuhi aturan alam semesta. Itu bahkan tidak hanya bisa mengangkut manusia, tapi juga probe, paket, bahkan secangkir kopi. Karena semua yang ada di dalam gelembung tetap diam dan tidak akan tumpah. Tentu saja, kita masih sangat jauh dari mewujudkannya. Energi tidak cukup, teknologi tidak cukup, dan hukum fisika pun belum sepenuhnya kita pahami. Tapi sejauh ini, pertama kalinya dalam sejarah, matematika memberitahu kita bahwa hal ini bukanlah hal yang mustahil. Apa yang dulunya fiksi ilmiah, kini mulai muncul di jurnal-jurnal ilmiah resmi. Kita belum bisa membuat mesin waktu, kita juga belum bisa membuat gelembung warp drive. Tetapi para ilmuwan sudah bisa menggunakan hukum fisika yang nyata untuk menguji ide-ide yang terdengar gila ini. Mungkin saja lain kali, mereka akan menemukan penemuan yang tak terduga, kecuali manusia di masa depan sudah melakukannya terlebih dahulu. Mereka mungkin melakukan perjalanan kembali 1000 tahun dari sekarang untuk memberitahu kita cara membuatnya. Tentu saja ini akan memicu paradoks kakek nenek yang klasik, kecuali inspirasi itu memang sudah mereka kirim kembali sejak awal. Sekian video kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin kita bisa kembali ke masa lalu dengan mesin waktu? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!